Halo, assalamualaikum. Masih dalam gaung 10 tahun Vivo di pasar Indonesia, satu seri smartphone baru resmi mereka rilis kembali. Kabarnya ada varian 4G-nya juga. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah Vivo V40 Lite 5G. Kenapa kali ini penamaannya ditambahi Lite dan bukan huruf E? Simak terus videonya sampai kamu temukan jawabannya. Anyway, Vivo V40 Lite 5G ini seakan jadi jawaban buat mereka yang seringkali merasa kurang cocok dengan layar smartphone bertepian melengkung. Ya, ponsel pintar baru ini mengusung desain flat depan belakang, bahkan termasuk framenya yang lurus dan cenderung mengotak. Saya sudah lihat warna silvernya di postingan Vivo di media sosial, dan ini adalah warna hitamnya yang diberi nama Carbon Black. Kalau disimak baik-baik, framenya yang glossy nampak memantulkan warna keunguan. Begitupun dengan back covernya yang punya finishing frost matte ini. Hadir dengan diagonal layar 6,67 inci, Vivo V40 Lite 5G ini tetap mengedepankan bodi ramping yang ketebalannya hanya 7,79 mm saja. Panel layarnya AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan pastinya memiliki screen Touch ID. Punch hole pada layarnya ini memuat sebuah kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel yang harus saya bilang kalau hasil fotonya impresif, termasuk foto low lights dengan bantuan aura screen light-nya. Di sisi belakang, 50 megapiksel HD main kamera jadi senjata utama smartphone ini dalam menangkap gambar. Namanya boleh saja ada light-nya, tapi image sensor yang digunakan itu Sony IMX882 loh. Dan yang kedua, itu adalah ultra wide angle kamera dengan padanan sensor beresolusi 8 megapiksel. Lanjut, setelah itu ada AI Aura Light Portrait yang sudah terbukti membantu pencahayaan dengan cerdas di saat kondisi terlalu ekstrim warm atau cool. Jadi, bukan hanya menambah pencahayaan layaknya LED flash umum, ini lebih baik karena bisa menyelaraskan ton warna secara keseluruhan. Iya, fitur AI untuk fotografi memang Vivo hadirkan juga di smartphone ini. Semisal AI Erase yang seperti biasa akan membantu menghilangkan objek yang tak kita inginkan dan mengganti atau mengisinya dengan konten yang sesuai dengan konteks sekitarnya, jadi tetap terlihat natural. Sementara AI Photo Enhance dapat memberikan ton yang lebih pas selain juga meningkatkan ketajaman detail wajah di dalam foto. Bentuk kamera dan bingkainya ini terinspirasi dari keindahan berlian dan memang nampak elegan. Dalam bodi yang slim tadi tertanam baterai berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi dengan 4 tahun battery health. Maksudnya kualitas baterai akan tetap terjaga prima dengan battery health di atas 80% dalam jangka waktu 4 tahun pemakaian. Dan namanya boleh saja ada light-nya, tapi kemampuan 80 watt flash charge tetap Vivo hadirkan di smartphone ini. Dengan charger dan kabel bawaan, smartphone ini dapat mengisi baterai hingga 45% dalam waktu 15 menit saja. Dan seperti biasa, dukungan power delivery 3.0 juga tetap hadir ya. Lalu, apakah datanya bagus? Menurut saya, smartphone berbaterai 5000 mAh ini tergolong istimewa awetnya. Saya sengaja matikan WiFi selama pengujian, mengandalkan 2 SIM card untuk koneksi seluler, dan dipakai intens streaming YouTube, 2 kali main PUBG Mobile sejam lebih, main medsos, ambil sampel kamera, dan pastinya WhatsAppan juga pakai 2 nomor. Saat baterai tersisa 15%, didapat total usage selama 24 plus 10 jam lebih, dengan screen on time 6 jam 12 menit, asli hemat. Salah satu kuncinya ada di dapur pacunya yang ditenagai prosesor Qualcomm berfabrikasi 4 nanometer, yaitu Snapdragon 4 Gen 2. Buat yang mementingkan keseimbangan performa dan juga battery life karena jarang ketemu colokan, Vivo V40 Lite 5G ini sungguh menenteramkan hati ya rasanya. Performance-wise juga tergolong cukup gegas, di mana smartphone yang dibanderol pada kisaran angka 4 jutaan ini memiliki pilihan RAM 8GB dengan tambahan 8GB Dynamic RAM dengan storage 256GB dan juga RAM 12GB dengan storage 512GB. Slot kartunya dual SIM hybrid, jadi masih memungkinkan penambahan kapasitas penyimpanan melalui microSD. Untuk multimedia termasuk gaming, dukungan HiRes audio juga diberikan melalui dual stereo speaker yang punya mode audio booster pada level volume 200 dan 300%.
Audio booster ini asli kepake pas lagi butuh detail saat mendengarkan arah pergerakan lawan di dalam game. Anyway, saya 2 kali main PUBG Mobile di Vivo V40 Lite 5G ini. Dan alhamdulillah 2 kali pula chicken dinner dengan jumlah kills double digit. Buat yang jarang main dan skillnya biasa saja kayak saya, perangkat yang gegas dan responsif jadi bantuan yang sangat berarti. Iya, dikala one on one dan bergerak cepat, layar smartphone ini merespon dengan baik input sentuhan yang saya lakukan. Sementara suhunya lebih terasa menghangat di bagian tengah back cover karena saya tak pakai wifi. FYI, settingan PUBG Mobile bisa dapat HD High atau Balance Ultra dan saya selalu main di Smooth Ultra untuk gameplay yang mulus. Performa kameranya secara keseluruhan juga saya nilai baik, di mana ketajaman terjaga dengan tone warna yang vibrant. Kamera depannya saya beri nilai lebih karena di kondisi cahaya cukup, detail dan tonnya saya suka sekali. Sementara di kondisi low lights ada 2 hal yang bisa dilakukan. Pertama pakai night mode dan kedua pakai aura screen light yang bisa disimak sangat signifikan mengangkat hasil fotonya. Perekaman video depan belakang bisa berjalan hingga Full HD 30 fps dan di kamera belakang ada mode stabilisasi agar hasilnya tetap baik saat dibawa bergerak. Dan kabar baiknya, mode ini hadir baik pada lensa utama maupun ultra wide-nya. Dan saya nilai perekaman audionya juga enjoyable. Nanti cek deh di akhir video ya untuk sampel lengkapnya. So inilah dia Vivo V40 Lite 5G yang melengkapi deretan smartphone Vivo V series tahun ini. Tahun dimana Vivo genap 10 tahun masuk ke pasar Indonesia. Masih mengandalkan looks yang cantik, performa yang seimbang dengan daya tahan baterai yang panjang, serta kamera yang bisa diandalkan, membuatnya jadi salah satu smartphone yang bisa dipertimbangkan untuk banyak kebutuhan. Jangan lupa, seperti biasa, NFC multifunction di smartphone Vivo membuatnya bisa digunakan sebagai pengganti kartu akses gedung juga. Pun daya tahannya dibantu dengan sertifikasi Water and Dust Proof IP64 serta ada wet hand touch yang artinya smartphone ini bisa dipakai ketika screen atau jari kita basah. Silakan cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi untuk info promo launchingnya ya. Mudah-mudahan banyak promo menarik untuk pembelian smartphone ini. Bahasannya sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman video dan kamera depan Vivo V40 Lite bisa sampai Full HD 30 fps. Saya turun tangga, silahkan dicek stabilisasinya dan audionya juga ya. Segini bagus atau enggak. Sorry kalau suaranya rada berat. Kamera belakang juga Full HD 30 fps. Ini tanpa stabilisasi. Dengan stabilisasi lebih cropping pastinya. Putar dan jalan lagi. Gimana? Kerasa nggak lebih stabil? Lensa ultra wide sama di Full HD 30 fps, yang ini tanpa stabilisasi juga. Ultra wide dengan tambahan stabilisasi ya. Kita putar lagi dan jalan lagi. Kayaknya ini yang paling stabil ya.